Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninanis dengan NIM F1B1230818. Video ini dibuat untuk melaksanakan tugas 4 praktikum base data. Langsung saja yang pertama saya akan membuat database dengan nama database rumah sakit. Kemudian untuk menggunakan database tersebut, kita menggunakan sintaks use rumah sakit. Selanjutnya, kita buat tabel yang pertama yaitu create table pasien dengan ID menggunakan tipe data integer, auto increment, dan primary key. Kolom yang kedua yaitu nama menggunakan tipe data varchar dengan range 255. Kemudian yang ketiga ada tanggal lahir dengan tipe data date. Kemudian alamat dengan tipe data teks. Selanjutnya tabel kedua dengan perintah yang sama yaitu create table, nama table, pemeriksaan, kemudian kolom yang pertama ID dengan tipe data integer, dengan auto increment dan primary key. Selanjutnya, kolom yang kedua ID underscore pasien, integer, tanggal pemeriksaan dengan tipe data date, kemudian jenis pemeriksaan dengan tipe data varchar 255, selanjutnya hasil pemeriksaan dengan tipe data EMU yang memberikan pilihan antara normal dan tidak normal. Kemudian untuk ID underscore pasien integer di sini akan saya jadikan foreign key diambil dari primary key pada tabel pasien, tabel ID di pasien. Selanjutnya untuk tabel yang ketiga yaitu create table spesialis dengan kolom yang pertama yaitu ID, tipe data integer, auto increment, dan primary key. Yang kedua spesialis atau nama spesialisnya dengan tipe data varchar 255, kemudian kode spesialis dengan tipe data varchar juga 255, kemudian nomor telepon dengan tipe data buku. Enggak, integer. Oke, sekarang tabel yang keempat, itu tabel dokter. Dengan kolom yang pertama ID, integer, auto increment, primary key. Kemudian yang kolom kedua, yaitu nama dengan tipe data varchar. Kemudian ID spesialis dengan tipe data in. Email dengan tipe data varchar 255. Dan nomor telepon dengan tipe data big in. Kemudian ditambahkan foreign key untuk tabel dokter yaitu ID spesialis diambil dari tabel spesialis ID.
Selanjutnya kita akan memasukkan record ke dalam tabel yang telah dibuat. Yang pertama, insert into pasien. Yang akan saya isi yaitu nama, tanggal lahir, alamat. Untuk ID karena sudah auto increment, jadi tidak perlu kita isi secara manual lagi. Kemudian nama yang pertama akan saya masukkan tanggal lahir dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian alamat. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung menambahkan 4 record. Jadi yang kurung yang pertama kita tutup dulu, lalu koma, kita buka kurung yang kedua dengan format yang sama, nama, tanggal lahir, alamat, sampai 4 kali, sehingga menghasilkan 4 record. Kemudian untuk melihat record yang telah kita isi, gunakan select from table. Selanjutnya kita tambahkan record ke tabel pemeriksaan, yaitu insert untuk pemeriksaan. Kemudian dalam kurung kolom yang akan diisi yaitu ID pasien, tanggal pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan. Seperti sebelumnya, di sini saya akan langsung menambahkan 4 record. Values, kemudian buka kurung record yang pertama, isi ID pasien, tanggal pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan. Hingga 4. Kemudian untuk melihat record yang telah kita tambahkan, dengan sintaks yang sama, select from pemeriksaan. Jadi ya kolomnya
Selanjutnya, tambahkan record ke tabel yang ketiga, yaitu tabel spesialis, dengan sintaks insert into spesialis, nama kolom yang akan diisi, kemudian values isi dari recordnya. Yang pertama yaitu spesialis, di sini ada pediatrik dengan kode spesialis SPA dan nomor telepon seperti yang tertera. Begitu juga untuk baris-baris selanjutnya, tutup kurung, koma, kemudian buka kurung lagi untuk baris yang kedua, baris yang ketiga, hingga baris yang keempat. Kemudian kita select from spesialis lagi untuk melihat baris yang telah dibuat di tabel spesialis. Oke, untuk tabel yang terakhir, insert into dokter, nama kolom yang akan diisi, kemudian values dan isi sesuai dengan nama kolom yang telah ditulis tadi, yaitu nama, ID spesialis, email, dan nomor telepon. Dengan cara yang sama, menambahkan 4 record langsung. Nah, setelah itu kita lihat lagi dengan select from dokter. Recordnya sudah terisi 4 baris, kemudian
Kita akan coba untuk mengupdate tabel pemeriksaan. Kita cek dulu tabelnya, kemudian di sini kita klik pemeriksaan, kita set hasil pemeriksaan yang set hasil pemeriksaan sama dengan normal, di mana hasil pemeriksaannya tertera tidak normal. Jadi record yang hasil pemeriksaannya tidak normal akan kita ubah menjadi normal. Berhasil, kemudian kita cek lagi. Seperti yang dapat dilihat, semua hasil pemeriksaannya menjadi normal. Selanjutnya, kita coba update lagi, update pemeriksaan. Set ID pasien sama dengan 4 tanpa menggunakan where. Di sini kita tidak menggunakan where, secara otomatis saat kita lihat tabelnya, semua ID pasien akan terubah menjadi angka 4. Kemudian kita coba lagi untuk update ke tabel dokter. Di sini kita akan update ID spesialisnya. Set ID spesialis sama dengan 2, di mana namanya sama dengan Jeno. Hasil ID spesialis dengan nama Jeno berhasil diubah menjadi 2. Selanjutnya kita coba update lagi di tabel dokter. Nomor telepon, kita set nomor telepon sama dengan 273-683 untuk seluruh baris. Tanpa menggunakan where, otomatis seluruh baris akan berubah. Kemudian kita coba hapus salah satu baris dalam tabel pasien. Delete from pasien, di mana ID-nya sama dengan 2. Enter, berhasil. Kemudian kita cek lagi, select from pasien. ID 2 sudah terhapus. Selanjutnya kita hapus lagi salah satu tabel di salah satu baris di tabel pemeriksaan dengan ID 14. Berhasil, kemudian kita lihat lagi tabel pemeriksaan ID 14 telah terhapus. Kemudian kita coba lagi hapus di tabel spesialis, di mana spesialisnya kardiologi. Di sini error karena spesialis kardiologi ini dipakai sebagai foreign key di tabel dokter. Jadi sebelum menghapus baris kardiologi ini, pertama kita hapus dulu baris yang menggunakan kardiologi di tabel dokter. Setelah itu kita sudah bisa menghapus tabel baris spesialis tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.